Kasian, penjualan tiket Formula E mundur lagi, ditulis oleh Papa Dimas di SeaWorld.com. Gelaran ajang balap mobil listrik Formula E atau Jakarta International E-Prix yang semakin mepet, ternyata tidak sejalan dengan persiapan sarana pendukung lainnya. Sirkuit memang sudah selesai pengaspalannya, itu pun molor dari jadwal yang ditentukan. Awalnya target selesai akhir Maret 2022 lalu, molor sampai pertengahan April 2022. Setelah pihak Federasi Automobil Internasional melakukan peninjauan dan evaluasi akhir Maret lalu, setelah pengaspalan selesai baru dilanjutkan pembangunan paddock, tribun penonton dan pagar pembatas. Beberapa pihak juga meragukan kualitas aspal sirkuit ini. Yang paling sering mengkritisi dan meninjau langsung proyek di Ancol, Jakarta Utara ini adalah Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono. Gembong turut meragukan kualitas aspal sirkuit Formula E. Pasalnya sejak awal pembangunan sirkuit hingga pengaspalan dilakukan dalam waktu singkat, hal ini berbeda dengan sirkuit MotoGP Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat yang dikerjakan hingga 1 tahun lebih. Jadi, fisik kan belum tentu memenuhi standar. Tahapannya kan perlu ada sertifikasi dari FIA juga kan? Jadi secara fisik jadi boleh. Tapi apakah itu layak atau tidak bukan kita yang menentukan. Ujarnya saat dihubungi Selasa 12 April dikutip dari media Indonesia.com. Ia menyebutkan aspal di sirkuit Mandalika bahkan harus dilapisi ulang setelah dicek kembali oleh tim MotoGP karena khawatir belum memenuhi syarat. Pengaspalan ulang serta pengecekan kembali untuk kedua kalinya guna memastikan kualitas aspal ini tentunya akan membutuhkan waktu. Sementara itu, untuk penjualan tiketnya sampai saat ini masih belum jelas dari harga, jumlah pasti, dan mekanisme penjualannya. Kalau masalah harga memang sudah pernah disebutkan kisarannya oleh Ketua Komite Pelaksanaan Formula E, Ahmad Sahroni. Nilainya antara Rp350.000 untuk yang termurah sampai jutaan rupiah untuk VIP. VP Communication Organizing Komite Formula E Jakarta Iman Syafi'i mengatakan penjualan tiket Formula E masih menunggu kesiapan sistem. Tiket itu sekarang lagi sedang menunggu kesiapan sistemnya dan memang menunggu beberapa detail kita siapkan, kata Iman saat dihubungi Selasa 12 April dikutip dari Kompas.com. Iman menuturkan pihaknya sedang menyiapkan paket bundling dan detail akhir tiket yang akan dijual. Yang kedua, memang pertimbangan timing atau waktu saja kita atur, imbuh Iman. Adapun untuk penjualan tiket akan dilaksanakan Mei 2022. Dari target penonton yang awalnya 50.000 orang, kemudian turun menjadi 10.000 orang. Dari pengerjaan pengaspalan sirkuit yang target awalnya akhir Maret, molor sampai pertengahan April. Dari penjualan tiket yang mulai Mei, sedangkan balapan digelar awal Juni. Yakinkah semua ini akan sukses? Yakin ini bukan hanya pemaksaan kehendak untuk menaikkan elektabilitas sang gubernur. Dengan kisaran harga tiket antara Rp350.000 sampai jutaan rupiah dalam jangka waktu sekitar sebulan untuk penjualan tiket. Dengan popularitas balap Formula E yang sangat jauh dibandingkan dengan MotoGP atau bahkan Formula One, pertanyaan yang muncul, siapa yang bakal beli tiketnya? Kadron. Jangankan beli tiket balapan, makan saja mereka masih ngandelin nasi bungkus loh dari demo. Pendukung gubernur seiman yang 58% itu, mereka sudah banyak yang kecewa dan sadar kalau mereka salah pilih. Sadar kalau Anies nggak bisa kerja, cuma pandai retorika, dan mereka kayaknya nggak mau lagi deh dikadalin. Relawan PNS dan BUMD DKI, bisa jadi mereka masih mau karena harganya masih terjangkau. Tapi ingat, bukankah hantu gondol penghuni jembatan Ancol minta gratisan? Lalu siapa penggila balapan yang mau mengeluarkan uangnya untuk nonton balapan yang nama-nama pebalapnya saja mereka nggak kenal? Bahkan keberadaan Formula E saja baru tahu setelah Anies Baswedan ngotot digelar di Jakarta kok. Belum lagi keberadaan sponsor yang kabarnya masih misterius. Biasanya, sponsor akan selalu ingin branding perusahaan atau produk mereka muncul, bahkan jauh sebelum ajang itu digelar. Kita lihat saja sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahkan ketika pembangunan sirkuit belum dimulai, umbul-umbul sponsor sudah terpasang. Pertamina salah satunya. Lah ini, sirkuit sudah hampir selesai dan keberadaan sponsor masih sebatas mitos. Situ sehat, bos. Perusahaan mana yang mau menggelontorkan dananya tapi namanya disembunyikan? Lagi pula, perusahaan yang akan menggelontorkan dananya pasti ragu. Semua serba mepet, ala kadarnya dan terkesan dipaksakan. Mereka juga pasti ragu dengan timbal balik yang akan mereka dapatkan dari ajang balap mobil listrik ini. Setuju? Begitulah kira-kira.